Lu pernah lihat gak satu orang yang ngedit Profesor Snape yang di series baru kan katanya lebih cocok Dokter Tirta. Dokter Tirta lebih cocok diedit lah muka dia jadi Profesor Snape. Terus ada yang keluarin kan silit muka bung. Anjing kocak banget. Siap. Kita tuh punya aura nih kita berdua nih membuat sesuatu yang membuat orang yang datang Gue mau ketemu. Nice klaim-klaim ini nih. Gue mau ketemu artis-artisnya sebenarnya. Gue pengen ngobrol. Tapi kan punya temen artis. Makanya ini kan versi susah. Mungkin ini hidup orang dewasa. Gimana cerita tentang kehidupan setelah mempunyai anak? Gila. Oke. Langsung. Ini yang dipakai sama Pak Purbaya kan yang Nah. Iya. Bener. Keren. gue respect sih sama tuh cewek. Itu apa reporter kan dia berarti? Reporter. Pakai HP dia. Pakai HP. Pertanyaan gue kenapa dia bisa nempel banget sama Pak Purbaya? Sempit bro, sempit. Ngerti, tapi mukanya dia tuh kayak menikmati gitu. Kalau gue sih mikirnya ya, udah sempit, ribet segala macam, panas, udah biar cari viral aja deh. Lu buat Cari tampar viral. ya sekali lagi ya. Hah? Kenapa? Gimana perubahannya? Cari Dijawab viral. dulu. Lagi viral dulu. Dia nanya ya tadi ya. Tadi kan belum di-record. Oh, udah belum ya? Gue lagi ngejelasin Bamba cari viral ya, anjir. Perubahan apa? Merasakan perubahan apa ya? Setelah punya anak. Anak lu umur berapa sih sekarang? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Kalah lu. Kayak emang gue dulu. Ya udah duluan. Bener. Bukan Iya. lomba ya. Bukan lomba dong. Kalau gitu kalah lu. Kalah lu. Bener. Apa ya perubahan? Apa ya? Makin gendut. Terus protektif gak lu sama anak? Anak lu kan cewek, anak lu juga cewek kan? Iya. Protektif. Kita udah pernah bahas di episode kita kenapa anaknya cewek kan? Enggak, Kita dulu bandel. sekarang. Iya. Yang Tapi nanti sekarang. nonton ya episode Iya, yang episode sebelumnya. Lu nonton lu. Udah. Nah. Udah gua kasih yang tanda gini lu tuh. Protektif iyalah anak cewek. Kalau kayak misalkan main di playground gitu, pasti gue nemenin bro. Waduh, di playground tuh banyak banget ya bermacam-macam anak ya. Emang lu pernah ke playground? Sheryl belum bisa. Kan gua ngomong ponakan gua. Keponakan, bener. Itu bro, anak kecil gue baru tahu ya ternyata emang nggak punya capeknya bro. Punya capek. Hampir ngomongin sesuatu. Enggak bener. Gue nggak tahu mau ngomong. Ini nggak ada capeknya. Jadi kita harus bilang, nah udah ya mainnya selesai gitu. Protektif apaan sih Bim? Iya protektif. Kalau misalkan di playground tuh kan suka mainannya yang anak-anak itu bener anak-anak yang suka nabrak-nabrak, lari-lari gitu. Jadi ada banyak anak-anak lagi lari, buar gitu, bom-kar gitu. Enggak nabrak kayak gitu. Jadi kan gang kan. Terus ya udah mereka nyalip Di aja. gang, anjir mereka main di gang coy. Enggak. Oke lanjut di gang. Di dalam playground tuh ada gamenya. Ada jualan bakmi gak? Bakmi. Terus lima. Iya kayak gitu. Terus gue juga punya pengalaman minggu lalu, 2 minggu lalu. Jadi gue mau jemput istri gue, tapi jemput anak gue dulu di daycare kan. Nah di perjalanan dari daycare ke kantor istri gue tuh gue berhenti di pom bensin dulu. Pom bensinnya tuh yang kebetulan self service. Nggak, udah tutup kan? Oh udah tutup. Iya dia tidak boleh menjual lagi. Udah habis kuota. Udah habis kuotanya. Jadi kalau di Pertamina, ya seperti disebut, iya self service kan. Jadi ini dulu kan, bayar dulu, terus habis itu diambil itunya, terus gue gendong bayi kan, gendong anak gue. Ada orang bayar juga setelah gue nambah nelpon bayarnya coy. Mas beli ini telepon, terus gue udah kelar bensin, gue setelah isi bensin, gue sampai ngeliat lagi masih ada nggak sih peraturan nggak boleh nelpon di sini kan? Masih ada bro. Gue sampai ngeliat lagi terus, kok dia nelpon terus ya gue gitu. Ngeri kan dia bener-bener sambil ngambil itunya, dia Sambil telepon. sambil telepon ngambil. Gue inget-inget kayaknya mengalami apa sih kalau kayak gitu ya bisa nyamber atau apa? Katanya bisa meledak. Bisa meledak. Nah kan gue lagi bawa anak kan, gue teriak, woi matiin teleponnya, woi gitu. Kagak didengar coy. Langsung lah gue udah kelar, langsung gue masuk mobil, gue langsung cabut. Gue takut pom bensinnya abis itu kebakaran kan. Ada gue kan sama anak gue, kasihan istri gue sendirian di kantor. Ngeri. Gak dijemput. Bener. Tai lu malah mikirin gede jemput. Kalau meledak kan Iya udah kelar gitu loh. Dia jalan keluar mut, terus belakangnya Duar. Kayak film-film. The world is not in my Referensinya bro. Kan ada ini apa? Joker. Power Ranger juga bagus. Iya. Ya misalnya dia keluar nih, set, go Power Ranger. Nggak lucu dong. Iya. Kalau tadi the world is Itu not. gak lucu juga ya. Nggak tahu, nggak ngerti. Oke. Ada mungkin kejadian yang buat orang yang melakukan lucu, tapi buat gua nggak lucu sama sekali. Apa tuh? Mirip ceritanya sama Bima. Pom bensin juga nih. Nggak nih di PIM.
Di PIM. Rumah kedua. Oke. Nah, Shout out buat PIM. Shout out buat PIM. Kenapa ya PIM sekarang pakai tagline itu kayaknya tuh udah lama banget deh kita dibikin sama orang-orang. Emang tagline, mereka bikin tagline. Suatu hari gue pernah bro bikin weekend di mana, di rumah Tahu, aja itu iya, kan tahu. rame yang nonton, dipanggil gue sama PIM bro. Gue pikir sama Bima kan kayak aduh kenapa ya dipanggil, jangan-jangan kita violate something atau Distract apa. Terus ke sama security-nya, ya mas silakan tunggu di sini aja gitu. Kayak Jadi ruang marketingnya gitu. iya, jangan kita dituntut atau apa gitu kan. Akhirnya kita mau ada apresiasi nih karena udah Tapi itu gara-gara lu tagline-nya. enggak, bukan gua. Cuman gua bikin kontennya dan itu Pada saat rame. itu belum muncul di Belum di parkiran kan? Di parkiran Belum, ada. belum. Tapi Iya. sudah mulai di sub di ini di Dan set-set. rame banget yang komen. Ya. Oh iya bener nih, jadi orang bernostalgia lah situ. Iya dapat token appreciation, tau gak dapat apa? Gratis parkir sebulan. Gokil. Tiap Sebulan kali. doang, coy. Ada satu lagi. Ada satu lagi benar. Apa, Bim? Kolam renangnya. Voucher kolam renang. Pakai nggak? 10 biji. Tentu saya tidak pakai. Lu kan sudah nggak berenang. Iya, Enggak, maksudnya bener. dia lupa dari itu. Padahal gue bisa bawa anak gue kan. Bim sorry banget Bim, gue lupa lagi Bim. Padahal bisa Kemarin, kan Bim. dia bilang, gue ajak Jaden Gua jadi juga. lu sih. Dia bilang juga mau ajak Jaden. Kan Jaden juga ponakannya jadi spending kan. Kayak, ih jahat banget. Parah. Ya udah gue gak mau cerita. Ya pokoknya Itu dapet kejadian di PIM. Di BIM ada nih Oke. kejadian nih. Jadi gue Ngambek kan lagi najis. bawa lagi bawa baby Cheryl kan gitu. Terus tiba-tiba ada anak muda dari pengkolan gitu bro. Anak muda nih. Anak muda bro, mungkin kisaran Belasan. 20 atau Oke. ya kan belasan. Tiba-tiba dia ngagetin temennya yang lagi nunggu di dekat Sebelah lu. toilet situ. Dor gitu, meletus balon. Hijau. Bah. Dor gitu, kenceng banget bro suaranya. Gua aja kaget. Iya. Gue mikir, waduh anak gue nangis nih. Maksudnya, Tapi lu yang kaget kan. gue kaget. Tapi anak lo kaget gak kira-kira? Dia gak nangis sih sebenarnya. Dia Mungkin gini dia kan? cuman Gitu. gitu doang. Dia cuman naluri orang ayah. Iya. Ngeri. Respect. Ayah dengarlah. Gila, temen gue udah jadi bapak ya sebenarnya. Tapi bener bro, di sini gue mengeluarkan satu gesture yang nggak biasa. Iya nih. Dor gitu kan. Twerking. Seh, gitu. Enggak lah, enggak twerking juga. Enggak, gue langsung kayak, oi, there's a baby here. Iya, bule gak There's a sih? baby here. There's a baby here. What are you talking about, man? There's You man? Bahaya. enggak, gue nggak tahu kenapa Menggunakan bahasa Inggris. menggunakan, ya mungkin itu survival mode gue, mungkin bercandaan Dor gini dan kayaknya dia anak internasional kali ini Oke, ya, oke. jalannya ke PIM segala macam, jadi gue tetap berusaha. Biar nyambung. Biar ngomongnya. nyambung. Bagus, bagus. Dari dulu gue juga ke PIM bukan anak internasional. Iya. Bro. Cabut. Udah tuh gue kayak there's a baby here man gitu. Terus kayak dia bilang oh sorry. Pas dia ngomong sorry lu bisa balas gak pakai bahasa Inggris? Coba dong. Gue Mesti balas apa? Gue anak yang ngagetin. Kan bahasa Inggris kan pembicaraan dua arah. Coba. iya. Lu gak kagetin dulu dong. Dor, there's a baby here. Come on. Sorry man. Sorry. It's okay. I'm fine. Thank you. How do you do? How do you do? Oh yeah, good. Nggak pokoknya terus akhirnya ya udah gue kayak yaudahlah. Menghela napas lewat Malah lah napas, gue lewat. Setelah gue jalan beberapa menit tuh, gue tidak menyesali perbuatan gue, tapi 20-30% tuh ada pemikiran anjir kalau misalnya dia up ini di threads atau social media atau apa gimana ya gitu. Karena bukannya gue ngerasa bersalah, cuman kan netizen kita ini kan dia pokoknya nggak mau tahu bro, pokoknya lagi ada viral mau sebenarnya bapak itu berhak untuk memprotek anaknya, udah gue bash aja gitu. gitu. Jadi Pengalaman gue mesti share nih. Tapi Gua ngeri ngerasa- sosial media ngeri ya. iya men, gak asik jadinya. Lu ngerasa apa? Ya gue ngerasa kayak segala, ya itu ngeri sosial media. Maksudnya zaman sekarang tuh apa-apa diviralin, apa-apa diviralin. Menurut gue ya, gitu bro. Ngeri. Apalagi threads ya, gue lagi suka, bukan lagi suka, emang lagi terpapar mulu kan kalau di Instagram tiba-tiba muncul threads yang viral-viral juga di discovernya gitu. Kayak gimana? Ada beberapa potongan-potongan gitu, Oh. kayak kemarin yang gue pernah gue kirim ke Kelvin ada. Dilihat nggak? Hah? Dilihat nggak? Kan biasa Lihat kalau kita bikin- bahas, Oh, iya. kita bahas. Lucu banget nih, bukan lucu dalam artian Lucu gitu. lucu gitu. Komentarnya juga lucu gitu. Ada mungkin apa ya sekretaris kali ya. Wow. Di perusahaan Oke. something. Sekretaris ya. Karena dia bersama bosnya dibilang kan. Wow, sama bos. wow. Oke. Wow. Dia masuk ke mobil di parkiran. Wah, anjir. Ada Gue udah gak beres. driver. Ada drivernya. Oke. Pas udah mau keluar parkiran, drivernya bilang e-tol e-money-nya dia nggak diisinya. Tahu nih gue nih. Ya kan, Iya. e-money-nya nggak diisinya. Terus dia ngasih tahu lah kronologisnya. Dia nyari-nyari ke BCA. Enggak, mending. Dia nyari Indomaret. ke mobil-mobil lain. Turun Buat minta turun. e-tolnya. Oke, Ada nggak, oke. bang? Nggak ada 2 mobil katanya nggak muncul. Terus akhirnya sampai si drivernya disuruh keluar mall hujan-hujanan cari ini apa Indomaret buat ngisi itunya. Emang Terus nggak bisa pakai NFC? Nah, nah
Nah itulah yang rame di komennya semua. Hey, lu gaptek banget apa? Ada bos lo di mobil, ada apa mak? 3 orang ini perusahaan apa sampai nggak ngerti NFC? Kenapa nggak pakai Tokped gini-gini semua? Pakai semua sebutan lah semua dia. Kita semua nggak ada yang tahu Tokpednya si mbak sekretaris ini. Sebenarnya tau nggak mungkin yang salah apa? Apa? Kan kalau di ATM yang zaman sebelum yang dulu, lu tau ATM BCA itu ada 2 tipe yang bisa pakai NFC, nggak bisa pakai NFC, tau nggak? Ya jangan-jangan dia kartu yang nggak bisa NFC. Ya bisa Tapi nyolok aja. pun bisa bro. Nyolok apa? Nyolok BCA tuh flash bisa. Ya harusnya bisa ya. Iya, nggak ada BCA alasan ya. lagi, nggak ada alasan lagi. Iya, gue akhirnya again gue sih paling serius gitu ya. Iya, oke. Gue bedah bro. Ngeri. Gue bedah. Ngeri. Ini yang supir, yang cewek atau yang cowok lu bedah nih? Cuma di dokter bedah. Gue bedah kan. Set. Justru gue merasa bahwa mungkin orang itu sengaja bikin threads itu supaya ada Bahan. Dan dia terlihat dia yang superior. gue nggak tahu superiornya itu sih, tapi yang gue lihat akhirnya gue bisa melihat 2 perbedaan. Ketika lu bikin film nih bro, misalnya ada film plot hole-nya, plot hole itu justru kayak jadi ini, lu jangan nonton film A, plot hole-nya banyak, jelek, apa segala macam, zong, udah nggak ada yang nonton. Tapi kalau yang namanya konten, justru harus ada semacam plot hole-nya supaya Oke. orang tuh Biar masuk di situ. Kebeli kebayin pengen baca gitu. terus semuanya. lu aja langsung dapet kan plot hole-nya lu ini Kenapa gitu. dia nggak pakai Kenapa NFC? dia nggak pakai gitu kan. NFC apa segala macam. Jadi Jadi bikin ada 10 pointer, tapi semua bisa dibantah sama komen-komen di bawahnya. 2000 komen yang gue dan baca. seolah-olah tuh dia mau ngomong kayak gue nggak jadi marahin si Oh iya, supir. ujungnya dia bilang itu. Gue masih bisa berbesar hati, gue nggak marahin supir gue, padahal dia udah digaji untuk ngurusin itu semua. Iya. Tapi pertama dia nge-post itu buat apa? Ya dia sharing aja. Itu adalah pertanyaan yang menurut gue tuh kayak dia ngapain ya kayak gini. Sebenarnya nggak Dia perlu kayak- semua hal di-sharing. Iya, dia kayak overshare dan dia kayak Overshare. menggali kuburannya sendiri. Gua ngerasa Karena ada yang kayak- komen gitu kan, apa? Apa dia butuh perhatian? Iya, bisa. Kesepian. Banyak sampai ada yang komen, "Mbak, mendingan sebelum makan rame dihapus aja deh." Iya, itu sekarang di terus tuh ya, Tetap Mbak, dibales dihapus lagi deh. gitu Iya, sama berarti dia nggak ada kerjaan mungkin. Sebenarnya tuh Threads awal-awal kayak 2-3 bulan yang lalu tuh seru banget karena banyak jadi informasi-informasi yang misalnya ada makanan enak di sini atau misalnya orang-orang saling berbagi cerita dan pandangan aja sih bro. Kemarin gue juga nemu nih ada satu, gue nggak usah sebut deh artisnya gitu ya. Cuman gue menyayangkan aja sih, Nyet lu ngapain sih ngomong kayak gitu. Dia ngomong, nih gue spill aja di sini ya meskipun udah banyak media yang nge-spill pernikahan gue jual ke TV tuh bisa buat operational kehidupan gue selama setahun. Nyet lu ngapain sih ngomong kayak gitu maksud gue? Overshare yang gue mah tahu ini orang pasti pinter dan mungkin bukan dia yang ngepost tapi itu mungkin aja timnya for the sake of virality gitu loh. Jadi kan lagi rame tuh. iya. Retreatan. Nah, jadi ya again sih orang Tapi memang pengen media viral, sosial Bray. sekarang harus dipelajari nggak sih? Perlu masuk ke dalam sesuatu yang harus dipelajari secara global kali ya. Bukan seminar juga, tapi perlu ada edukasinya. Kalau di mata kuliah gue dulu psikologi, waktu gue peminatan psikologi sosial, ada namanya media persuasi. Semua tuh udah hampir dibahas di situ. Nah itu harus mengerti orang-orang. Nggak boleh sembarangan. Nggak cuy. bisa itu Nggak Pak. bisa. Itu bahaya. Keren gak tuh? Terlalu. Kan ada di kampus-kampus yang soal apa kayak multimedia apa yang di BSD itu di Gading Serpong pasti kan BSI. lagi. Bukan. Kuliah di BSI. UMN. Lu jangan ngeledek BSI dong. Kok nggak geledek anjir? Kenapa? Oh ini ya, bukain toko buat maknya ya. Jirayut. Oh, iya. Pokoknya kita bilang Jirayut terus sampai Adi bisa sampai Jirayut duduk. bisa ngobrol. Iya. Gue pengen ngobrol sama Jirayut. Ngobrolin apa sih? Nggak tahu ngobrol aja sama Aldi Taher cuy. Aldi Itu gue juga Taher. pengen bro. Cuy, Gue juga Aldi pengen. Taher bro. Gue Keren. pengen tahu banget cara berpikirnya dia gimana ceritanya bisa jadi ada Juicy Lucy, mahal ini Rizky Febian bisa pesan online. Gue ngerasa itu dia udah ada ini deh. Dia udah ada apa namanya? Auto text. Jadi kalau ngetik satu langsung wing. Bukan bro, menurut gua itu tuh karena dia kan sebenarnya dia udah bahas juga di podcastnya si Tahu. Radit juga kan. Maksudnya SEO apa sih istilahnya, ada SEO kan supaya kayak misalnya lu posting sesuatu yang memang banyak diketik sama orang supaya your tweet or your post atau keluar gitu loh. Jadi ya udah sesimpel itu aja sih. Tapi dia hebat, respect gue. Ada yang keren banget bro. Content creator, dia punya aplikasi yang bisa ngebaca Instagram lo. Terus dia pakailah Instagram Aldi Taher dari tanggal 2 sampai 4 April doang. 98 post.
3. 98 post dia. Pas ditelaah, emang gak semua postingan dia ada yang diajak collab sama brand-brand. Anjir 98 bre. Lu aja satu kan? 98 itu banyak sih, banyak sih. bro. Cuman nih bro ya, orang lihat sekarang Aldi Taher hebat, Aldi Taher. Coy, dia tuh udah lama bangun itu. Iya. Dari yang zaman dulu Dari dia jadi zamannya kader itu. apa? Kader Yang politik. ini, jauh sebelum itu bro, yang Nisa Sabian coy. Enggak, bapak mana dulu lah. Iya, tapi tapi Nisa Sabian yang mulai Yang disiplin dia orang ya. meledak tuh Nisa Sabian. Zaman zombie nyanyi sama Dewi Persik. Wah itu lama banget. Zombie. Itu kan jam awal lo bermusik juga itu. Iya, di dahsyat tuh. Iya. Jadi sebenarnya membangun itu udah lama sih. Iya, menurut tapi gue kan ya. dia berubah persona kan semenjak dia menghilang dulu, terus muncul lagi. Dia sempat sakit. Sampai sakit. Makanya gue respect sama dia. Keren, gokil. Keren banget ya. Apa yang pengen lo pelajarin selain cara berpikirnya? Sebagai psikiater nih berarti ya? Dalam konteksnya dia berbicara dan berperilaku, Heeh. dia tampak lebih normal daripada yang lain. Yang lain tuh siapa? Ya artis-artis lain yang lain ada yang berperilaku kok Oh. menjadi Ya. pertanyaan kenapa dia berperilaku seperti kenapa itu. jadi kayak gini dia? Nah, Aldi Taher yang kesannya orang-orang suka ngatain dia berperilaku lebih normal daripada yang yang lain. dikatain. Tapi gue setuju sama omongan orang gini. Sebenarnya orang Indonesia itu bukan semua, tapi maksudnya yang irisan kerjaannya, saya di entertainment gitu ya. Semua tuh sebenarnya akan Aldi Taher pada waktunya. Atau misalnya kayak Yoi. Tapi Aldi Taher tuh beneran dia membuka semua Keran. kekerahan, jadi keanehan dia. Oh ya. Yang penting tujuannya adalah untuk anak sama istrinya. Iya. Gokil. Prinsip hidupnya Prinsipnya gokil. itu. Pokoknya yang paling penting anak sama istri. Betul. pokoknya itu sebenarnya dia kayak yaudah gua Lu berani gak aneh demi Sheryl? kalau misalnya itu emang keluar dari hati lu, Hmm. misal bukan hati lu dong, hati, Hati gue. lu dong. Iya. Kalau itu Kenapa bener gua jadi kayak guru Sheryl. bener, Oke. bener. Kalau itu keluar dari hati gue ngerasa kayaknya gue mau melakukan ini, Iya. gue akan lakukan. Oke. Tapi jangan sampai kayak yang viral tuh mesti begini. Oh, ngerti. Jadi Biar nggak ikut arus aja ya. biar nggak ikut arus bro. Menurut gue authenticity is king. Tapi king Jesus sih. Oke, balik, Authenticity juga king. balik lagi. Susah nyapunya gitu kan. Gak usah Nggak, disapu, biarin aja. tapi authenticity tuh menjadi penting banget sih menurut gue. Dan level mentok lah si Mentok. Aldi Taher ya. Mentok God level itu. Iya, God God level. level ya. God level selama dia melakukan beneran, dan menurut gue ya dia emang orangnya Orang bener. kayak begitu gitu. Dan itu sebenarnya yang dia lakukan tuh gue yakin banyak bro yang melakukan itu. Dia kan nge DM Joko Anwar kan, Oh iya. kayak Bang Joko gini-gini bro, gue pernah nge DM Joko Anwar juga mirip kayak gitu bro, cuman gak gue post. Lu minta kerja sama Joko Anwar. Bisa dibilang seperti itu. Iya, ngomong aja kalau misalkan apa-apa itu soalnya habis ketemu, habis mention, Iya, bro. habis foto selfie gue ikut soalnya waktu itu. Jadi misalnya nih gue datang ke Premier. waktu itu gue lagi momennya aktor banget bro, karena gue ngerasa kayak Ngeri. wah Datang-datang ke Premier. udah gue drop music nih, pokoknya music gue nggak usah deh, pokoknya gue aktor mentok, gue belajar keactingan, gue belajar apa segala macam aktor mentok. Jadi gue suka datang ke premier film bro, dan premier film itu udah gue anggap seperti apa, seperti Kerjaan jadinya. Bukan, apa job tuh? fair. Job fair, benar. Oh, Oh, ketemu si ngerti. Ngerti. director ini ya kan, Produser ini, produser itu. dari mata gue anjay Joko Anwar siap Diincar nih ya. ngincer. Padahal Joko Anwarnya mungkin nggak lagi di premiernya, lagi di mana kafe di luarnya waktu itu ya. Ingat Iya, nggak? Iya. kafe di luarnya udah ada. Direspon gak sama Joko Anwar? Direspon. Ngobrol. Ngobrol apa? Jadi waktu itu gua abis main series sama Abimana. Wah temennya kan. Abimana gue banget. Abimana. Beh, Mas Joko, kemarin saya habis main series nih sama Abimana segala macem ini. Terus gue bikin klipnya tuh di Iya, Instagram. iya. Lu pikir gue bikin Portofolio. klip-klip gitu bukan cuman buat Portofolio. Porto kan? Portofolio. Gue kirim ke Joko Anwar. Terus katanya, Set. Bang Joko, iya, ini kalau misalnya emang perlu ada karakter yang cocok, Ngeri. boleh ya gitu. Bilangin ke Joko Anwar kalau butuh pocong Cina, gue bisa. Pocin. Pocong Cina. Nice. Pocong Cina. Berarti lu gini dong. Set. Itu vampir. Itu vampir. Bro. Bro. Come on, Gitu man. aja masih nggak tahu loh. There's a baby here. Bro. Lanjut. Ya udah terus ya dia bales oke Calvin gitu. So basically menurut gue everyone is trying the same man. Yes, Maksudnya, Iya, pocong cuman Cina nggak ya. diposting. Pocong Cina. lu aja mau, tapi bener nggak misalnya di ada pocong Cina mau nggak? Mau. Permintaan gue bagian mata biar Cina, biar kelihatan nih pocong Cina beda sendiri rasnya gitu. Oh. Viral. Nggak apa-apa, gue nanti pas pocongnya kan loncat, gue gini sendiri ya kan. Karena bekas cover boy ya. Yoi. Pasien langsung banyak. Saya mau konsultasi sama dokter pocong Cina. Pocong Cina. Yoi, gokil bro. Yes, gitu bro. Peran apa namanya yang figuran-figuran nggak apa-apa.
Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Yang penting masuk ke universe-nya Come and See Pictures. Kulik loh bro. Dia pengen loh. Pengen ya, Gokil. tapi sekarang banyak juga ya dokter ngartis banyak bro. Iya. Iya, Yang kemarin ini dokter Gia sama dokter Tirta. Ya. 10 juta sampai hari ini di syuting. Radit, iya. Ininya kan, Di Radit, obrolannya kan. di Radit, iya. Gokil. Keren ya. Pengen gak lu jadi dokter Tirta? Apa lu pengen mengambil Aku cilitku kobong. Tapi, nah itu juga menarik tuh. kemarin kita udah ngomongin dokter Tirta, sekarang kita ngomongin lagi. Iya, dia emang top of mind kan. Iya benar-benar. Tapi Takut memang mereka kobong. authenticity level sih god level sih Iya, ya. tapi gue respect sama dokter Tirta. Hanya dia dokter yang bisa marah-marah dan orang tetap menyukainya. Iya benar. Karena intentionnya menurut gue sih ya emang orangnya begono sih Iya. gitu. Gue belum pernah ketemu in person ya. Lu pernah lihat gak anjir ada satu orang yang ngedit Profesor Snape? Kan sekarang Profesor Snape yang di Iya, yang di series. baru kan tidak sesuai dengan Sorry novelnya. ngomongnya gue aja. Tidak sesuai dengan iya ini bahaya ya. Gue selama dia ngomong tuh gue bayangin yang Tidak sesuai Simpson dengan- mundur, mundur, ya, Tidak sesuai dengan saya novelnya. mundur. Kan? Satu nih. Katanya lebih cocok dokter Tirta. Dokter Tirta lebih cocok diedit lah muka dia jadi Profesor Snape. Cocok cuy. Terus ada yang keluarin kan silit muka bung. Anjing kocak banget. Profesor Profesor apa? Snape. Cina ya. Cina. Setelah ada pocong Cina, Profesor Gokil. Snape Cina. Gokil. Gue butuh tuh kayak Apa gitu-gitu. Siapa tahu kan Bang Oh iya, Anwar. siap. Pokoknya kita salah satunya selain ada Jirayut di sini adalah pocong, Pocong Cina. Cina. Yoi. Best. Oke. Oke. Gue mau ketemu sama. Siapa Sebenarnya gue bukan ke arah main film Gila, ya ini cuy. podcast orang dewasa membuka pintu mungkin buat Adi ya. Gue bukan Bisa jadi apa. Tapi lu bener loh. Nih gue pernah bikin acara, Bray. Namanya Pulang Malam. Iya, kita udah bikin punya intimate showcase lah. Ah, Intimate Showcase. Pulang malam kita bikin 2. 2 kali. Yang pertama bintang tamunya pasti Kelvin Yeremi. ya yoi. kan? Karena cuma satu. Enggak ada Ada satu lagi. Oke. Siapa? Namanya Hesky Joe. Hesky Joe itu sekarang salah satu membernya Wijaya 80. Oh, Yang oke. sama Tahu Yang kan? main- Gitu. Nah. Bikinlah lagi kedua. Hah. Ada saudara gue William Siombing desain sama Label. label. Labelnya label. kerja sama kita. Dan labelnya ngasih beberapa artis. Artisnya ada namanya salah satunya Manusia Aksara sama Enau. Enau tuh adiknya Enau. Ariel Semanda. Arismana 420. Manusia Aksara gokil. Enau gokil. Pokoknya rame lah. Gue bingung bro, Kelvin Yereminya kenapa ya? Yang lucu adalah Wijaya 80 kan viral kan dia Viral, lagunya. viral. Manusia Aksara juga pernah viral ya lagunya ya. Viral. Dipakai di TikTok segala Oh, macam. manggung-manggung Enau terus. yang tadinya kayak indie banget gitu ya. Kalau yang pandangan gue ya. Terus dia sempet ini ke TV juga sekarang kemarin ke Trans tuh TV, udah muter-muter. Terus Trans. lagunya viral berarti dipakai. gue harus siap-siap dong ya. Siap-siap. Kita tuh punya aura nih kita berdua nih membuat sesuatu yang membuat orang yang datang gue mau ketemu. Nice klaim-klaim ini nih. Aura. Klaim-klaim ini nih. Gue mau ketemu artis-artisnya sebenarnya. Oh, artis-artisnya ya. Lu semua mau periksain ya? Enggak semua tentang dunia itu dong. Cuma Oh, pengen iya. ngobrol aja. Apa sih yang lu penasaran dari artis-artis itu? Kayaknya seru aja kehidupan mereka. Pengen tahu aja sebenarnya susah gak sih jadi artis. Ya itu Kak Aldi Tahir. Aldi Tahir. Makanya gue pengen ngobrol. Tapi kan punya temen artis. Makanya ini kan versi susah. Yang penting semua bahagia.